Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok. Pendengar, apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya kami kembali dapat menjumpai Anda dalam Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, sebuah program spesial yang memperbincangkan hal-hal yang terjadi baik di Tiongkok maupun di Indonesia. Pendengar, cuaca ekstrim yang melanda Tiongkok telah menyebabkan banjir, seperti misalnya di Baoting, Provinsi Hebei, dan daerah pinggiran kota di selatan Beijing. Memang sejauh ini curah hujan yang ekstrim di wilayah tersebut sudah mereda. Namun seperti apa dampak dari cuaca ekstrim yang dirasakan oleh warga Tiongkok di sana? Bersama dengan sahabat dan rekan saya Manining, dalam Orbit kali ini kita akan berbincang tentang cuaca ekstrim yang melanda Tiongkok. Bahkan bukan hanya Tiongkok, di Indonesia sendiri beberapa daerah kita tahu juga sudah merasakan dampak dari musim kering di tahun ini. Halo Manining, apa kabar? Halo Aksan, kabar saya baik-baik saja. Kami melaporkan ya kepada semua teman-teman di Indonesia yang memperhatikan kami semuanya aman. Iya. Ya, karena ada banyak teman-teman pernah kasih komen di YouTube saya, nanya kalau di Beijing apakah aman karena pekan lalu ya turun hujan yang lebat itu ya. Jadi ada beritanya di Indonesia, mereka bilang di Beijing semuanya sudah banjir, parah sekali. Iya. Apakah ini aman itu? Jadi hari ini saya laporkan saya aman. Iya, tapi sebenarnya bukan di kota Beijingnya ya Manining ya, tapi mungkin di pinggiran kotanya ya. Sebenarnya hujannya di Beijing semua, tapi bukan semua tempatnya banjir. Ya, jadi keadaannya begini ya. Kalau di Beijing itu wilayahnya besar karena kota ini selalu diperbesar, jadi semakin besar. Dan kalau di Beijing sekarang ini totalnya terdapat 16 distrik. Kalau distrik itu adalah tingkat kabupaten sebenarnya. Dulu kalau di Beijing yang daerahnya yang kota, perkotaan itu baru disebut sebagai distrik. Distrik ini, distrik itu. Jadi kalau yang di pinggir kota itu kami menyebutnya sebagai kabupaten. Jadi dulunya di Beijing di tengahnya ada 8 distrik dan di luarnya ada beberapa kabupaten. Tetapi suatu tahun karena di Beijing sudah dilaksanakan urbanisasi, jadi di mana-mana sudah berkembang. Jadi di Beijing mengubah semua sebutannya sebagai distrik. Jadi sekarang ini di Beijing nggak ada kabupaten, semuanya distrik. Totalnya terdapat 16 distrik. Dulu kan di tengahnya ada 8 distrik, tetapi ada 2 distrik digabungkan menjadi 1. Jadi sekarang ini kalau di pusat Beijing totalnya terdapat 6 distrik. Jadi 6 yang paling pusat dan ada 10 di pinggir kota. Nah, Manining sendiri tinggal di mana? Nah, saya dulunya tinggal di dalam salah satu dari 6-nya. Tetapi 2 tahun ini saya pindah ke 1 distrik di luar. Jadi itu tidak termasuk 6 yang paling pusat, tetapi sangat dekat. Sebenarnya sangat dekat, jadi naik subway bisa nyampai dan lebih dekat ya dari kantor saya. Di distrik saya keadaannya begini, distrik saya dulu kan di pinggir kota, sekarang ini sebagiannya karena itu di bagian barat kota Beijing. Jadi bagian timurnya adalah kota, menyambung dengan kota-kota pusat ya di kota Beijing. Dan bagian baratnya adalah pegunungan. Jadi di sana ada banyak orang yang tinggal di gunung atau termasuk pedesaan. Di sana juga ada banyak pertanian. Jadi keadaannya begini. Ya, lalu kalau di Beijing sendiri seperti apa Manining keadaannya? Nah, kalau di Beijing ya kami sudah tahu kalau di bagian barat dan bagian utara itu banyak gunung-gunung. Itu salah satu cabangnya dari pegunungan Taihangshan. Jadi itu adalah bukit-bukit semua. Kebetulan kali ini kami sebenarnya beberapa hari sebelumnya ya kami sudah dengar ramalan cuaca bilangnya di kota Beijing akan turun hujan lebat. Sudah diprediksi ya Manining ya sebenarnya ya? Ya, sudah diprediksi dan dikatakannya sangat serius. Bilangnya hujannya lebat sekali, jadi harus siap siaga. Semua orang harus siap siaga. Karena di Beijing pada tahun 2012 pernah terjadi satu hujan lebat sekali. Oh, pernah juga ya Manining ya? Ya, dan banyak orang warga Beijing masih ingat itu waktu itu tahun 2012 itu tanggal 21 Juli itu adalah satu bencana karena di dalam kota Beijing ada korban tewas akibat banjirnya, akibat hujan derasnya. Dan juga kami semuanya sudah tahu Beijing adalah kota yang termasuk kering.
tidak begitu hujan. Jarang turun hujan ya Mbak Nining ya? Ya, jarang. Jadi kami waktu itu nggak tahu di kota ada korban tewas. Iya. Sejak itu kami sudah punya kesadarannya kalau ada ramalan cuaca, ada hujan lebat itu dari pemerintah sangat waspada. Iya. Dan kami sebagai warga biasa kami juga sangat waspada. Nah, jadi pemerintahnya sudah kasih tahu jangan masuk kerja kalau tidak perlu. Sudah ada ramalannya. Prediksinya kami sudah tahu. Tetapi di luar dugaan kami, kali ini hujannya lebat sekali. Hari itu kebetulan saya di rumah. Dikatakannya dari tanggal 29 Juli sudah mulai turun hujan. Jadi saya nunggu di rumah saya. Kebetulan saya di distrik bagian barat ya, distrik Mentogo. Saya nunggu di rumah. Kami diskusi sama teman-teman di sosmed. Di daerahnya rumah kamu apakah sudah turun hujan? Bilangnya kalau di timur sudah mulai. Tetapi kalau di rumah saya masih belum. Nah, kami bingung ya. Apakah bisa turun hujan besar. Tetapi esok hari pada tanggal 30 itu hujannya sudah menjadi besar sekali. Iya. Kalau saya lihat keluar, penglihatannya tidak bisa sangat jauh karena di tempat yang lebih jauh itu sudah menjadi warna putih. Iya. Dan deras banget itu hujannya. Apalagi itu berlangsung sangat panjang. Iya, tapi sebelum ini pernah nggak Mbak Nining hujan yang intensitasnya tinggi dan lama durasinya? Waktu dulu ya kalau di Beijing kalau turun hujan beberapa jam saja nanti berhenti. Tetapi kali ini berlangsung sangat lama, 2 hari lebih. Kalau di sejumlah daerah, hujannya 70 jam. Oh ya? Ya, jadi kalau di rumah saya sendiri, saya merasa kalau 50 jam pasti ada. Karena dia turun hujannya 2 hari. Iya, nah di perumahan Mbak Nining sendiri gimana? Banjir? Kompleks perumahan saya masih oke. Tidak ada yang banjir. Nah, kemudian saya membaca beritanya di televisi. Oh, di sejumlah daerah yang tidak jauh dari rumah saya itu sudah mulai banjir. Iya. Tapi Mbak Nining sudah menduga itu akan terjadi banjir ya? Oh, itu sangat di luar dugaan saya. Karena saya tinggalnya meskipun bukan di paling pusat. Saya lebih pinggir tetapi sangat dekat dari pusat kota. Dan daerah saya itu termasuk kota juga. Dan saya merasa di daerah itu tidak pernah banjir. Kalau banjirnya itu mungkin hanya ke kaki saja. Tapi pernah ya Mbak Nining ya, daerah situ pernah banjir juga ya? Karena saya tinggal di sini 2 tahun saja. Saya sendiri tidak pernah mengalami banjir. Belum merasakan ya? Iya, sampai kaki pun nggak pernah. Dan kali ini kalau di daerah rumah saya itu sama sekali tidak banjir, tidak ada airnya. Tetapi saya membacanya di sosmed, di daerah kota yang lama, di distrik Mentogo itu sudah mulai banjir. Distrik saya kan itu bagian timurnya adalah kota dan bagian baratnya adalah pegunungan kan. Di bagian kotanya, bagian timurnya juga ada 2 bagian. 2 bagian itu yang lebih utara itu adalah bagian lama. Jadi pemerintah distrik Mentogo lokasinya berada di sebelah sana. Dan kalau rumah saya itu adalah wilayah yang baru. Jadi 10 tahun ini baru mulai berkembang menjadi kota. Sudah dibangun banyak apartemen, shopping mall yang modern. Jadi dulunya daerah ini masih belum termasuk kota. Jadi selama ini belum pernah terjadi banjir ya Mbak Nining ya di sana ya? Iya, mungkin sebabnya adalah tempat ini mungkin agak tinggi. Dan keduanya mungkin karena pembangunan yang baru. Jadi mungkin pipa pembuang airnya lebih bagus atau gimana ya. Jadi di area saya masih belum banjir. Tapi tidak jauh di sebelah utara itu sudah mulai banjir. Beberapa hari kemudian saya melihat ada videonya di sosmed. Mereka mencari kameranya CCTV di jalan. Mereka ambil gambarnya di satu persilangan jalan itu. Dalam 10 menit saja mulai ada airnya sampai di tengahnya roda mobil. Oh ya? Ya, dan 20 menit kemudian. Jadi hanya 20 menit saja, jalannya sudah enggak kelihatan jalannya di mana. Jadi semuanya sudah menjadi sungai. Iya. Dan kami membaca beritanya baru tahu dari gunungnya sudah ada banjir itu. Dari gunungnya langsung mengalir ke bawah. Karena dari gunungnya itu kalau ke tempat yang lebih rendah itu pasti ada kecepatannya lebih cepat. Iya, betul. Langsung sekaligus itu sangat cepat sekali banjirnya mengalir ke kota. Jadi mereka ada banyak kerugian, banyak barang-barang, ada bangunan, rumahnya juga rusak itu. Waktu itu saya baru menyadari, wah ini hujan ini deras banget itu. Iya. Sebelumnya saya hanya pikir mungkin hujannya besar, kami tinggal di rumah saja sudah oke, sudah aman. Tetapi ini adalah pertama kali saya melihat banjir. Meskipun bukan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, tetapi lokasinya memang tidak jauh dari rumah saya. Jadi saya melihat dari rumah saya karena di rumah saya lokasinya menurut ke selatan dan
ke utara. Jadi saya ke jendelanya sebelah utara itu saya melihat. Dulunya kalau di dekat rumah saya adalah satu venue Olimpiade musim dingin. Untuk main ski itu tidak jauh. Dan di sampingnya adalah satu sungai. Satu sungai itu sangat indah sekali. Itu sungainya adalah sungai utama ya di kota Beijing. Namanya Yongding, ya sungai Yongding. Dan di atasnya dibangun satu jembatan yang baru, yaitu jembatan Shougang baru itu. Jadi tempat itu sangat bagus. Kalau pada hari yang biasa, kalau saya berdiri di jendela saya di rumah saya melihat ke sebelah sana, sebelah utara. Saya waktu itu nggak bisa melihat sungainya. Karena sungainya airnya tidak begitu tinggi, dia lebih rendah. Yang saya bisa lihat itu hanya pohon-pohon di tepinya sungai itu. Karena di sana sudah dibangun menjadi satu taman. Tetapi hari itu, pada tanggal 31 Juli, waktu saya berdiri di sana, langsung saya melihat satu sungai yang besar, yang lebar. Saya bisa langsung melihat airnya. Oh, itu langsung meluap sungainya itu ya, Mbak Nining ya? Iya, airnya sudah naik sampai semua pohonnya sudah di tengah banjirnya. Jadi pohonnya hanya bisa melihat bagian atas saja. Bagian bawahnya semuanya sudah berada di dalam banjir. Jadi maksudnya sungainya dulu tidak begitu lebar. Sekarang ini sudah menjadi mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat. Jadi dia menjadi lebih lebar lagi. Sehingga saya berdiri di rumah saya, di apartemen saya, sudah bisa langsung lihat itu. Saya merasa, wah, sungainya meluap ya? Iya, dan saya melihat ada videonya dari teman-teman yang mereka lebih dekat ya apartemennya dari sungai itu. Mereka pakai kamera yang besar, yang bagus itu. Mereka lagi syuting video. Wah, saya melihat itu sungainya bukan sungai yang kecil lagi, yang biasa lagi. Tetapi kali ini dia katanya ini sungai Yongding sudah menjadi sungai kuning. Sungai kuning adalah sungai yang kedua panjangnya di Tiongkok. Berarti aliran banjirnya ini cepat ya, Mbak Nining ya? Airnya cepat sekali, sampai ada ombak. Oh ya? Iya. Karena dia kan dari tempat yang lebih tinggi mengalir ke tempat yang lebih rendah itu, jadi sampai ada ombak. Wah, saya baru menyadari kali ini memang hujannya luar biasa. Dan kemudian pada hari itu langsung di rumah saya putus air. Oh, mati ya airnya ya dari perusahaan air minum ya, Mbak Nining? Iya. Sebelumnya saya cek ya di grupnya di sosmed kami di WeChat, sudah ada yang bilang mereka sudah putus air, tapi kami masih belum. Beberapa menit kemudian di apartemen kami sudah putus air. Tapi listrik tetap menyala ya, Mbak Nining ya, aman ya? Iya, listrik selalu ada, tapi airnya sudah terputus. Kami ceknya sebabnya kenapa, justru karena pabriknya air minum dia berada di pusat distrik Mentogo ya, di lebih utara itu, kota yang lama itu. Jadi dia berada di sana karena tempat itu yang paling awal berkembang di distrik Mentogo. Jadi di sana ada banyak perusahaan yang penting yang berada di sana. Misalnya pemerintah di sana, hospital di sana, dan juga pabriknya air minum juga berada di sana. Jadi pabriknya kena banjir. Mesin-mesinnya nggak bisa bekerja lagi. Makanya di seluruh distrik Mentogo putus air. Iya, nah dari 16 distrik ini semua kena banjir ya, Mbak Nining ya jadinya ya? Waktu saya cek dan saya ngobrol ya dengan teman-teman yang mereka tinggal di seluruh kota Beijing. Ada yang di utara, ada yang di selatan, ada yang di timur. Hanya ada 2 distrik aja yang lebih parah kena banjir. Tetapi yang di pusat kota misalnya 6 distrik yang lain itu enggak. Hanya yang paling parah itu adalah distrik saya, distrik Mentogo, sama satu tetangga, distrik Fangshan. Salah satunya di bagian barat, salah satunya di bagian barat daya di kota Beijing. Jadi di kedua-dua distrik ini adalah dekat pegunungan. Jadi airnya dari gunung kan, dia mengalir ke bawahnya lebih cepat. Makanya kami kena banjir. Tetapi kalau di pusat kota, aman. Aman ya? Semua aman. Seperti di rumah saya. Rumah saya kan tidak banjir juga. Iya. Meskipun di distrik Mentogo, tetapi di daerah saya tidak banjir. Dan di tempat yang lain tidak banjir. Jadi pokoknya di kota Beijing bukan semuanya banjir. Tidak seperti laporannya media barat itu, semua banjir bukan. Di Beijing hanya 2 distrik yang lebih parah kena banjir. Dan 2 distrik ini bukan semua daerahnya banjir. Misalnya di distrik saya, hanya sebagian saja. Misalnya di rumah saya tidak banjir, tetapi rumah saya kena keputusan air karena pabriknya kena banjir. Jadi seluruh distrik saya tidak ada air. Jadi kehidupan kami juga terganggu karena ini musim panas. Jadi banyak yang harus menggunakan air kan. Kami semuanya penghuni ya di apartemen saling membantu. Saya merasa satu hal yang aneh karena kami adalah gedung susunan sangat tinggi sekali ya. Misalnya gedung saya, apartemen saya 28 lantai. Saya di 24
4. Saya di lebih tinggi 24. Tetapi kalau 3 lantai di paling bawah itu 1, 2, 3 itu sama tokonya di lantai 1 itu tidak terputus air. Mereka masih ada airnya dari keran. Kenapa bisa seperti itu, Mbak Nining? Nggak tahu. Jadi ada banyak tetangga saya, mereka di grupnya sosmed bilang, kamu bisa ambil airnya ke rumah saya. Dan juga ada misalnya satu restoran masakan Xinjiang di bawah apartemen saya, dia ngomongnya, dia bilang kami menyediakan air minum untuk semua tetangga di kompleks perumahan ini. Kalau kamu punya kebutuhan bisa ambil airnya dari restoran saya. Jadi kami saling membantu. Dan juga ada yang share informasinya. Sekarang pabrik air minumnya gimana, apakah sudah diperbaiki atau gimana. Jadi kali ini kami saling membantu. Dan yang untung adalah di kompleks perumahan saya itu di sana kan ada pengelola apartemen. Jadi ada satu perusahaan yang menyediakan layanan untuk kami kan. Kami hanya bayarnya IPL itu iuran pengelola apartemen. Jadi mereka yang melayani kita. Mereka bilang punya satu mesin atau perlengkapan yang bisa menyediakan air. Sebelumnya saya tinggal di sini sudah 2 tahun dan tetangga tinggal di sana sudah belasan tahun. Kami tidak tahu di kompleks perumahan saya masih ada mesinnya untuk menyediakan air. Oh, ada ternyata. Iya, jadi dari pengelolanya apartemen itu mereka mulai menyediakan airnya untuk kami. 2 hari yang pertama setiap harinya 5 jam. Siangnya 2 jam dan malamnya 3 jam. Biar kami bisa memasak, bisa mandi. Iya. Dan mereka kasih tahu, oh kamu harus menghemat ya. Jadi kami sampai 3-4 harinya sangat hemat itu. Jadi sedapat mungkin ya tidak menggunakan air biar bisa menghemat airnya. Dan kami merasa untung sekali. Tetapi juga ada yang kompleks perumahan tetangga itu mereka nggak punya alat-alat ini. Jadi mereka nggak ada airnya. Dan bahkan ada yang mengambil air hujan untuk mencuci toilet. Iya, jadi boleh dibilang ini pengalaman Manining dalam menghadapi bencana ya? Iya, ini adalah pertama kali bagi saya sendiri ya, benar-benar merasai bencana. Karena sebelumnya meskipun saya pernah tinggal di Jakarta, di sana juga pernah banjir menjelang tahun baru Imlek. Dan saya juga pernah mengalami itu tahun 2012, banjirnya di Beijing juga. Tetapi waktu itu saya tidak terlalu terasa. Dan satu gangguan lain selain air minumnya, keduanya adalah bus umum semuanya berhenti. Ya, semua berhenti. Iya. Tapi kalau subway, kereta bawah tanah masih ya? Subway masih beroperasi. Karena itu kalau subway-nya di distrik Mentogo, di distrik kami ini, dia bagian ini bukan di bawah tanah. Ini subway-nya di jembatan layang. Di atas ya? Iya, di atas. Makanya tidak terganggu, tetapi bus umum semuanya berhenti. Ngomong-ngomong, berapa lama itu Manining tidak beroperasi? Sampai 4-5 hari kemudian berangsur-angsur dipulihkan sebagiannya. Tetapi 3 hari yang pertama itu sama sekali nggak ada. Makanya 3 hari itu saya nggak bisa keluar karena bus umumnya nggak ada. Jadi makanya beberapa hari itu saya tinggal di rumah saja. Tapi aman. Kemudian kami cek di seluruh Tiongkok itu, kalau di seluruh Beijing curah hujan itu jumlahnya rata-rata adalah 236,3 mm itu. Ya, itu masih oke, 230. Tetapi kalau di pusat kota hanya 223,4 mm itu. Tetapi kalau di 2 distrik kami, distrik Mentogo, rata-ratanya 435,5 mm itu. Iya, curah hujan sebanyak ini sepertinya nggak biasa ya Manining ya, karena kita tahu Tiongkok ini di Beijing khususnya juga jarang turun hujan kan ya? Ya, di Beijing kan 4 musim, hanya musim panas yang turun hujan. 3 musim yang lain sama sekali nggak turun hujan. Kalau musim panas bukan setiap hari turun hujan. Jadi hari-hari ini nggak turun hujan kan. Jadi sepanjang tahun biasanya baru 400 lebih milimeter. Sepanjang tahun. Tetapi kali ini hanya beberapa hari saja langsung 435,5. Jadi satu kali itu jumlahnya sudah sama dengan 1 tahun. Iya, ini di luar dugaan ya. Memang di luar dugaan. Jadi kalau kami sudah melakukan persiapan itu tidak cukup. Pasti tidak cukup karena di luar dugaan. Dan kalau distrik tetangganya, distrik Fangshan yang juga kena banjirnya, sebagiannya kena banjir, itu kalau curah hujannya rata-rata 392,3. Itu juga lebih banyak ya. Dan kalau melihatnya yang paling besar, paling deras itu juga di salah satu tempat
di distrik saya, distrik Bentogou itu tipe gunungan di sana Gunung Miao Fengshan, di sebelah sana ada satu taman bunga rose. Itu adalah satu tempat pariwisata bunga di sebelah sana. Kali ini dia turun hujannya, curah hujannya sampai 690,6 mm. Bukan main. Itu besar sekali karena itu di tempat tinggi. Pasti airnya akan mengalir ke bawahnya dengan cepat sekali. Iya. Dan kalau di daerah Fengtai itu satu distrik yang lain, Fengtai meskipun rata-rata curah hujan di sana tidak besar, sampai tidak begitu banjir, tetapi ada satu jam, yaitu jam 10 hingga jam 11 tanggal 31 itu, dia pada jam itu turun hujannya sampai 111,8 mm per jam. Jadi itu adalah jam yang paling deras di seluruh kota Beijing. Makanya kalau di kota Beijing itu bukan semua daerahnya kena banjir karena turun hujannya biasa-biasa saja dan juga ada prediksi. Tetapi kalau di daerah kami memang sangat di luar dugaan. Itu banjirnya luar biasa. Jadi kali ini curah hujan sudah lebih deras lagi daripada tahun 2012. Sekarang ini kalau kami ceknya informasinya di situs web, masih ada satu istilah hujan deras tahun 2012. Itu sudah menjadi satu event yang harus dicatat. Tetapi kali ini lebih besar lagi. Tapi kali ini yang lebih mengharukan, meskipun ada sebagiannya kena banjir, tapi kami semua orang Beijing, khususnya orang di Sri Bentogou, kami saling membantu. Itu sangat mengharukan. Kami sampai sekarang ini sudah selesai ya beberapa hari. Jadi itu hujannya hanya 3 hari saja. Sebelumnya adalah pasca banjir. Jadi kami sudah mulai membersihkan jalan, sudah memperbaiki bangunan, dan juga menolong orang-orang yang tinggal di dalam pegunungan. Karena pegunungan itu adalah desa. Di sana kerugiannya paling besar. Karena orangnya di dalamnya sudah terputus air, terputus listrik, dan juga terputus hubungannya, komunikasinya dengan luar. Itu karena juga mati ya, Manining ya, komunikasi ya? Iya, komunikasinya juga mati. Jadi kami nggak tahu keadaannya di dalamnya gimana. Dan mereka kalau aman, mereka nggak bisa kasih informasinya kepada keluarganya di luar. Jadi kami sangat memperhatikan mereka. Dan sekarang ini sudah pasca banjir, sudah ada banyak orang masuk ke dalam pegunungan untuk membantu. Yang pertama, memperbaiki jalan tol atau jalan-jalan yang lain. Karena banyak jalannya sudah rusak. Jadi kalau jalannya rusak, banyak barang-barang nggak bisa diangkut ke dalamnya. Dan keduanya, membantu mereka membangun kembali rumahnya. Dan kasih makanan, minuman, dan juga baju kepada mereka. Karena ada yang rumahnya sudah rusak, jadi harus kita bantuin. Dan yang lebih mengharukan itu adalah waktu masih hujan, ada satu kereta itu berangkatnya dari Mongolia Dalam menuju ke Beijing. Jadi ada hampir 1.000 penumpang. Kereta itu sampai di distrik Bentogou, di sana jalannya putus. Jadi itu keretanya nggak bisa lewat. Ya, jadi terpaksa berhenti. 1.000 orang itu penumpangnya, mereka tidak punya makanan. Karena mereka hanya siapin makanan untuk setengah hari atau 1 hari saja. Mereka yang pertama merasa nggak ada makanan. Dan keduanya mereka nggak tahu kapan bisa pergi. Jadi mereka berada di mana? Di tempat yang asing, di pegunungan, dan tidak ada makanan. Jadi mereka merasa takut juga. Apalagi di sana juga ada siswa-siswi yang mereka sekarang ini kan libur musim panas, libur sekolah. Jadi mereka mau jalan-jalan ke Beijing, mau ke Forbidden City. Jadi mereka terpaksa berhenti di sana. Jadi apa yang dilakukan Manining untuk menolong mereka ini? Waktu itu yang pertama, stafnya di kereta apinya mereka sangat bertanggung jawab. Mereka jalan kaki keluar beberapa kilo untuk beli makanan untuk semua penumpang yang 1.000 orang itu. Dan keduanya, mereka sangat dekat dengan satu desa. Di desa itu, dia juga putus hubungannya dengan luar. Karena komunikasinya sudah putus, dan di sana putus air. Dan di sana putus listrik juga. Tetapi di desa itu, orangnya masih aman. Jadi orangnya, mereka totalnya ada 600 orang penghuni di sana. Tetapi banyak orang yang muda, mereka kerja di luar. Yang tinggal di sana saja, kurang dari 400 orang, semua lanjut usia. Dan seorang pemimpin desa itu, dia adalah seorang perempuan. Dia bilangnya, saya adalah yang paling muda. Oh ya? Berapa usianya ini, Manining? Umurnya 51. Semuanya sudah 70-an, 80-an, 60-an. Jadi mereka sudah tahu, oh ada 1.000 orang di kereta apinya. Mereka nggak punya makanan, nggak punya tempatnya untuk tidur. Dan mereka juga takut. Jadi mereka jemput 1.000 orangnya ke desa itu. Jadi satu kamarnya, satu rumahnya, mungkin 1-2 kamar saja, enough 7-6 orang. Jadi 6-7 orang itu. Jadi mereka kasih semua makanan kepada mereka.
waktu itu sudah nggak ada air. Jadi sudah putus air. Mereka menggunakan semua air yang mereka punya itu untuk memasak bubur, memasak mie jadi untuk mereka. Iya. Lama-lama kan nanti airnya habis itu Manining. Terus gimana itu? Kalau sudah nggak ada airnya, katanya ada 2 orang kakek, dia juga sakit jantung. Meskipun sakit, tapi mereka jalan kaki ke tempat yang sangat jauh untuk ambil air yang bisa minum dari gunung. Bukan main. Dan kembali untuk memasak untuk mereka. Dan penumpangnya waktu menerima wawancaranya, mereka bilang semua kakek-kakek ini, nenek-nenek ini, mereka sudah kasih semua makanannya kepada kami. Dan mereka sendiri bahkan tidak ada makanan. Tapi mereka bilangnya, kami sudah lansia, nggak kuat makan. Jadi siapin makanannya untuk orang yang muda, untuk anak-anak yang kecil. Jadi sangat mengharukan. Betul. Dan juga di rumahnya sudah penuh. Jadi mereka sendiri, pemiliknya, mereka tidurnya di luar. Dan kemudian sesudah polisi sudah datang untuk menolong mereka, penumpangnya nangis. Mereka bilangnya, wah polisi sudah datang, kami merasa sudah tertolong. Tapi kami tidak bisa lupa bantuannya dari desa ini. Pasti kalau mereka nanti ya, mereka mau jalan-jalan ke, misalnya kalau mereka mau ke Mongolia Dalam, itu juga adalah kampung halaman mereka. Dan itu juga kalau penumpangnya mereka bukan hanya menerima panduan saja, mereka juga pandu. Misalnya kalau makanannya sudah selesai, mereka bersama dengan pemiliknya juga mereka ke ladangnya untuk ambil terong, ambil timun, mereka sendiri juga. Jadi saya merasa kali ini sangat membuat kami merasa sangat terharu. Karena orangnya meskipun menghadapi kesulitan, tapi mereka tidak pernah menyerah. Dan mereka saling bantu itu. Wah, jadi kali ini memang yang pertama, yang bencananya bukan di seluruh Beijing. Jadi hanya sebagian saja. Tetapi sebagiannya yang kena banjir itu memang sangat parah. Tetapi kami sudah saling membantu dan pembangunan pasca banjir itu sudah mulai. Dan sudah berlangsung beberapa hari. Sampai sekarang ini sudah oke semua. Dan mulai membangun kembali jalan tol, jalan keluar itu biar mereka bisa pulih. Dan saya merasa pasti sesudah itu orang Beijing akan tahu, wah itu memang hujan derasnya itu memang saya merasa menakutkan. Jadi kami kalau nanti ada ramalan cuaca itu seperti ini, kami harus waspada. Karena orang Tiongkok semua tahu, itu kalau di Tiongkok ini ada satu istilahnya qi xia ba shang. Artinya, qi artinya 7, maksudnya Juli. Qi xia artinya perakhiran Juli. Ba shang artinya awalan Agustus. Jadi dari akhirnya Juli sampai awalnya Agustus itu periode yang paling mudah untuk banjir itu. Kali ini apalagi ada Doksuri. Topannya. Topan yang dahsyat ini juga ya Mbak Nining ya? Ya, meskipun topannya tidak ke utara, karena topannya jarang ke utara. Dia lebih ke bagian tenggara di Tiongkok, misalnya di Fujian. Di kali ini dia melanda di Quanzhou, kota Quanzhou. Tetapi dia ada pengaruhnya. Pengaruh dia membawakan udara yang lembab itu. Jadi dia juga mempengaruhi udara. Kami sebenarnya orang utara itu tidak punya begitu pengalamannya untuk menanggulangi banjir. Sebenarnya dulu enggak, karena ada banyak orang yang tinggal di distrik saya, distrik Mentogo itu. Mereka sudah sejak kecil sudah tinggal di sini. Mereka sekarang ini sudah 50-an, 60-an. Mereka bilangnya sejak kecil tinggal di sini enggak pernah melihat banjir seperti ini. Ini adalah yang pertama kali. Sesudah airnya sudah surut, itu jalannya, semua jalannya penuh dengan lumpur. Lumpur semua harus dibersihkan. Betul. Kalau sinar mataharinya sudah kuat itu, lumpurnya menjadi kering, itu lebih susah lagi. Iya, betul. Iya, pendengar, perubahan iklim bisa membuat bencana alam, dan memang bencana alam tidak bisa dihindari, tetapi manusia bisa bersiap dengan sejumlah kemungkinan. Kesiapsiagaan memang harus diperlukan dalam menghadapi bencana, karena bencana alam tidak bisa dicegah tapi risikonya dapat dikurangi dengan langkah penanggulangan bersama yang terkoordinasi dan saling bersinergi di antara lembaga pemerintah di Tiongkok. Bencana alam di Tiongkok ini tidak menjadi begitu parah karena semua saling bahu-membahu dan menolong sesama yang membutuhkan. Dan tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda. Semoga informasi yang kami sajikan ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua. Saran dan masukan dapat Anda sampaikan melalui WhatsApp di 0812 99 888 738. Dan akhirnya saya Aksan Prawira dan saya Nining dari kota Beijing, Tiongkok. Kami mengucapkan terima kasih kepada perhatian Anda. Sampai jumpa. Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok.
menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok.